Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filsuf yang cukup dikenal, yaitu René Descartes. René Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern yang mengajak subjek untuk berpikir secara radikal. René Descartes lahir 31 Maret 1596 di La Haye-en-Touraine, Prancis. Jadi René Descartes ini adalah seorang kelahiran Prancis, tapi dia meninggal di Stockholm, Swedia. Dia memiliki profesi sebagai seorang filsuf, matematikawan, dan seorang ilmuwan. Pendidikannya di Jesuit College of La Fleche tahun 1606 sampai 1614, ya, sekitar 8 tahun di Jesuit College ini ya. Jadi mendapatkan pendidikan dari Serikat Jesuit, Serikat Yesus kalau di Indonesia, yang gelarnya SJ, Serikat Yesus. Kemudian dia mendapatkan pendidikan hukum, ilmu hukum di Université de Poitiers, Perancis. Dia pernah bergabung dengan militer Belanda, menjadi seorang tentara juga. Kemudian di masa akhirnya dia meninggal di Swedia karena pneumonia saat diundang oleh Ratu Christina untuk mengajar filsafat. Jadi René Descartes mengajar di kaum bangsawan gitu kan, mengajar kelas kaum bangsawan. René Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern karena pendekatannya yang rasional dan sistematis. Pendekatan rasional di sini adalah penguatan akal di dalam menalar realitas, pengetahuan, diri, jiwa secara sistematis. Nah, ini sistematis itu punya sistem gitu kan. Kemudian Descartes dikenal dengan kalimat cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Di dalam karyanya Meditationes de Prima Philosophy, meditasi tentang filsafat pertama, ia menggunakan metode skeptisisme untuk meragukan segala sesuatu sampai menemukan satu hal yang tak bisa diragukan. Yang tak bisa dia ragukan adalah dia sedang berpikir. Maka aku berpikir maka aku ada adalah sesuatu yang tidak bisa diragukan gitu kan. Subjek yang berpikir atau res cogitan. Descartes terkenal dengan metode keraguan atau skeptisisme. Jadi bagi Descartes, untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang bersifat pasti, sebagaimana ilmu matematika, ya harus menyusun dengan pelan-pelan, harus jelas setiap bagian-bagiannya gitu kan, harus pasti dan jelas bagian-bagiannya. Dan seseorang harus membangun pengetahuan itu secara pemahaman mandiri, tidak boleh secara musyawarah, misalnya seperti Socrates berdialog dengan orang-orang, membangun pengetahuan yang tentu saja banyak pendapat. René Descartes juga membuat suatu distingsi antara mind and body atau dualisme antara tubuh dan pikiran, jiwa kan? Res cogitan, yaitu substansi berpikir, yaitu jiwa dan pikiran. Kemudian res extensa, substansi yang memiliki eksistensi materi fisik. Jadi ada dualisme atau distingsi antara tubuh
dan jiwa gitu kan. Kemudian Tuhan dibahas dalam karya Meditation de Prima Philosophia, meditasi tentang filsafat pertama. Menurut Descartes, tanpa Tuhan kita tidak bisa memiliki kepastian tentang apapun. Dia membuat suatu premis, dalam pikiranku terdapat ide tentang Tuhan sebagai makhluk yang maha sempurna. Karena aku adalah makhluk yang tidak sempurna, aku tidak mungkin menciptakan ide tentang sesuatu yang lebih sempurna dari diriku. Maka ide itu pasti berasal dari Tuhan sendiri. Nah, ide kesempurnaan itu dari Tuhan. Nah, karena manusia tidak sempurna menurut René Descartes. Menurut Descartes, hanya sesuatu yang benar-benar sempurna yang bisa menjadi sebab adanya ide tentang kesempurnaan dalam diriku. Tuhan adalah makhluk yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Keberadaan adalah sifat kesempurnaan. Maka kesimpulannya, maka Tuhan pasti ada karena adanya keberadaan dan kesempurnaan itu. Jadi begitu logika dari René Descartes untuk menjelaskan eksistensi kesempurnaan. Karena kita tidak bisa memahami kesempurnaan, karena kita tidak sempurna, maka ide kesempurnaan itu berasal dari yang sempurna, yaitu Tuhan. Ya, René Descartes masih berpikir secara logis, ya, rasional. Dia dikenal sebagai seorang aliran rasionalisme yang menyatakan